Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva Mustika Hadi. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, kelas Ekonomi Syariah 2. Dengan nomor NIM 2041050200042. Di sini saya akan mereview 3 video untuk memenuhi tugas UTS dari Bapak Dr. Wadid Nafis LC MEI. Yang pertama, pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Konsep pendapatan nasional, produk domestik bruto atau GDP, produk nasional bruto atau GNP, produk nasional neto atau NNP, pendapatan nasional neto atau NNI, pendapatan perseorangan atau PI, pendapatan yang siap dibelanjakan. Pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam, pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Yang kedua, pengangguran. Pengangguran adalah orang yang termasuk dalam angkatan kerja 15-64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Macam-macam pengangguran. Pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, pengangguran musiman, dan pengangguran setengah menganggur. Jenis pengangguran. Yang pertama, pengangguran friksional. Yang kedua, pengangguran siklikal. Yang ketiga, pengangguran struktural. Dan yang keempat, pengangguran teknologi. Dampak pengangguran: menurunkan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan biaya sosial, terjadinya kemiskinan. Penyebab pengangguran: tidak sebanding penawaran dengan permintaan pekerja, turunnya pengeluaran total dan output, perubahan teknologi, waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan. Cara mengatasi pengangguran: menyelenggarakan bursa tenaga kerja, informasi lowongan kerja, memberikan pelatihan kerja, transmigrasi. Yang ketiga, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan, seperti mengurangi jumlah pengangguran atau mencapai pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan. Tujuan kebijakan fiskal: pertumbuhan ekonomi, mencegah pengangguran, stabilitas harga, mendorong laju investasi untuk mewujudkan keadilan sosial. Jenis kebijakan fiskal: ekspansif dan kontraksional. Komponen kebijakan fiskal: kebijakan perpajakan, kebijakan pengeluaran, kebijakan investasi dan diinvestasi, pengelolaan utang atau surplus, instrumen kebijakan fiskal, anggaran belanja seimbang, pembiayaan fungsional, pengelolaan anggaran. Fungsi kebijakan fiskal: mengoptimalkan penggunaan SDA dan SDM, mengoptimalkan kegiatan investasi, alokasi, distribusi, stabilitas, dan pembangunan. Cukup itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.